Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Dipo Aldillah selaku dosen persamaan diferensial parsial. Di sini kami, kelompok 3, ingin menjelaskan tentang soal dari subbab 4.7 nomor 9. Kelompok kami beranggotakan Alexandria Samantha Nicole, Arundati Nasya Eka Putri, Muhammad Dafa, Rahel Oktaviani Putri, dan Regita Celia. Soal nomor 9 adalah UTT sama dengan UXX plus Q untuk X berada pada interval 0 sampai 1 dan T lebih besar daripada 0, di mana diketahui U0, T sama dengan 0, U1, T sama dengan sin T, dan UX, 0 sama dengan X buka kurung 1 min X, dan UT X, 0 sama dengan 0. Untuk mendapatkan solusi pada soal nomor 9 ini, kelompok kami menggunakan pendekatan berdasarkan linearitas dari persamaan dan juga syarat batas untuk memecah permasalahan pada soal menjadi bentuk yang lebih mudah, yaitu menjadi persamaan yang tanpa sumber dan juga persamaan dengan syarat batas yang homogen. Sehingga solusi yang didapatkan adalah UX, T sama dengan VX, T ditambah WX, T, di mana Vx, T adalah solusi dari persamaan tanpa sumber, dan Wx, T adalah solusi dari permasalahan dengan syarat batas yang homogen. Untuk mendapatkan solusi pada soal nomor 9, kelompok kami menggunakan solusi dari contoh 4.5 pada subbab 4.1 tentang masalah model gelombang untuk digunakan pada pencarian solusi Vx, T dan Wx, T. Soal ini berbunyi UTT sama dengan C kuadrat UXX untuk interval X dari 0 sampai L dan T lebih besar pada 0. Diketahui U0, T sama dengan UL, T sama dengan 0 dan UX, 0 sama dengan fungsi Fx dan UTX, 0 sama dengan fungsi Gx. Kami menggunakan metode pemisah variabel untuk menjawab soal ini, yaitu kami mengasumsikan UX, T solusinya bisa dibagi menjadi Gx dikali Ht, di mana bisa didapatkan UTT sama dengan Gx dikali H double aksen T, dan UXX sama dengan G double aksen X dikali Ht, sehingga saat disubstitusi ke soal, bisa menjadi Gx dikali H double aksen T sama dengan C kuadrat, buka kurung G double aksen X dikali Ht, sehingga kita bisa mencari Gx dan Ht-nya ini dari H double aksen T per C kuadrat Ht sama dengan G double aksen X per Gx sama dengan minus lambda, di mana lambda adalah sebuah konstanta. Yang pertama, kami ingin mencari solusi dari salah satu persamaan, yaitu G double aksen X sama dengan minus lambda Gx, di mana diketahui syarat batas yaitu G0 sama dengan 0 dan GL sama dengan 0. Pada soal ini diketahui Gx adalah persamaan diferensial orde 2, sehingga kita bisa membagi kasus menjadi 3 kasus, yaitu lambda lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0, dan sama dengan 0. Kami tahu bahwa untuk lambda lebih kecil dan sama dengan 0, didapatkan solusi trivial, sehingga kami ingin mencari hanya untuk lambda lebih besar daripada 0. Kita misalkan di sini lambda sama dengan alfa kuadrat, sehingga didapat persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat sama dengan minus alfa kuadrat, sehingga didapat R sama dengan plus minus alfa I, maka solusinya adalah Gx sama dengan A cos alfa X ditambah B sin alfa X. Kita masukkan syarat batasnya untuk X sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan A cos alfa kali 0 ditambah B sin alfa kali 0, sehingga didapat A sama dengan 0. Selanjutnya, substitusi syarat batas di mana X sama dengan L, yaitu GL sama dengan 0, sehingga didapat 0 sama dengan A cos alfa kali L ditambah B sin alfa kali L, sehingga didapatkan 0 sama dengan B sin alfa kali L. Untuk mendapatkan solusi yang tidak trivial, maka B tidak boleh 0, maka didapat sin alfa L sama dengan 0. Oleh karena itu, didapatkan alfa kali L sama dengan NP untuk N bilangan natural, maka didapatkan alfa yaitu NP per L.
Dari alfa ini kita bisa dapatkan lambda, yaitu alfa kuadrat, sehingga didapatkan lambda yaitu n kuadrat dikali pi kuadrat per L kuadrat, di mana n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita ambil B sama dengan 1, sehingga didapatkan solusi untuk syarat batas, yaitu Gnx sama dengan sin npx per L, untuk n 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya akan dicari solusi untuk persamaan B, yaitu H double aksen T ditambah C kuadrat dikali lambda dikali HT sama dengan 0. Dapatkan persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat ditambah C kuadrat dikali lambda sama dengan 0, sehingga didapatkan R, yaitu plus minus C akar lambda sama dengan I. Di sini kita ambil permisalan lambda sama dengan alfa kuadrat, sehingga nilai R-nya adalah plus minus C dikali alfa dikali I. Maka solusinya adalah HT sama dengan D dikali cos C alfa T ditambah C dikali sin C alfa T. Di mana kita dapat substitusi nilai alfa yang sudah didapatkan sebelumnya, maka didapatkan solusi dari nilai awalnya, yaitu HNT sama dengan C dikali sin NP CT per L ditambah D cos NP CT per L. Maka solusi umum untuk persamaan ini adalah UNX, T sama dengan GNX dikali HNT, yaitu sin NPX per L dikali C sin NPCT per L ditambah D cos NPCT per L. Di mana solusi UX, T adalah perjumlahan semua N dari UNX, T, yaitu superposisinya, yaitu sigma N sama dengan 1 sampai lambda, Bn dikali UNX, T, sehingga bisa kita dapatkan solusi umum dari UX, T adalah sigma, buka kurung, Cn sin NPCT per L ditambah Dn cos NPCT per L, tutup kurung dikali sin NPX per L. Kemudian kita akan mencari solusi khususnya. Kita tahu dari soal bahwa UX, 0 atau nilai awalnya sama dengan Fx. Maka kita bisa cari Fx dengan mensubstitusikan T sama dengan 0 ke solusi umum yang tadi. Sehingga kita bisa dapat Fx sama dengan jumlahan dari N sama dengan 1 hingga tak hingga dari Dn sin Npx per L. Kita dapatkan bahwa Fx ini merupakan deret sinus Fourier pada interval 0 sampai L, dengan Dn merupakan koefisien Fourier-nya. Maka akan dicari Dn, sehingga Dn sama dengan 2 per L dikali integral dari 0 sampai L Fx yang mana merupakan fungsi nilai awalnya dikali sin Npx per L dx untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga mempunyai informasi bahwa UT x, 0 atau kecepatan awalnya sama dengan fungsi Gx. Kita harus cari UT x, T terlebih dahulu dengan menurunkan parsial solusi umum yang kita punya terhadap T sebanyak sekali. Yaitu kita bisa dapatkan UT x, T sama dengan jumlahan dari N sama dengan 1 hingga T hingga dari NPC per L dikali Cn cos NPCT per L dikurangi Dn sin NPCT per L dikali sin NPX per L. Maka dengan mensubstitusikan T sama dengan 0 ke hasil turunan yang tadi kita dapatkan, kita bisa dapatkan Gx sama dengan jumlahan dari N sama dengan 1 hingga tak hingga dari NPC per L dikali Cn sin NPX per L. Kita bisa dapatkan Gx merupakan deret sinus Fourier pada interval 0 sampai L, dengan NPC per L dikali Cn merupakan koefisien Fourier-nya. Maka kita bisa juga cari Cn sama dengan 2 dibagi NPC dikali integral 0 sampai L dari Gx yang mana merupakan fungsi kecepatan awalnya dikali sin NPX per L dx untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka didapat solusi umum dan solusi khusus untuk model gelombang sebagai berikut. Solusi umumnya U x, T sama dengan integral dari N sama dengan 1 hingga tak hingga
jumlahan dari n sama dengan 1 hingga tak hingga dari Cn sin NPCT per L ditambah Dn cos NPCT per L dikali sin NPX per L. Dengan solusi khususnya, yaitu Cn sama dengan 2 dibagi NPC dikali integral dari 0 sampai L Gx sin NPX per L dx, dan Dn sama dengan 2 per L dikali integral 0 sampai L Fx sin NPX per L dx. Untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita kembali pada soal. Untuk mencari solusi U, kita juga memerlukan solusi dari V, di mana V merupakan gelombang dengan persamaan model gelombangnya sama dengan U, tetapi tidak memiliki sumber. Yaitu VTT sama dengan Vxx, kemudian V0,T sama dengan 0, V1,T sama dengan sin T, Vx,0 sama dengan X dikali 1 min X, dan Vtx,0 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita akan membuat gelombang B sedemikian sehingga gelombang B itu merupakan gelombang V yang sedikit dimodifikasi dengan persamaan model gelombangnya menjadi sama dengan V tetapi memiliki syarat batas yang homogen. Karena kita tahu bahwa syarat batas dari V memiliki nilai yang berbeda untuk dua nilai X yang berbeda, maka modifikasi yang dimaksud bisa kita tambahkan V dengan AX plus B. Kemudian dengan substitusi batas, kita masukkan X sama dengan 0 sehingga B0,T-nya sama dengan 0 tambah B. Karena B0,T kita akan membuat menjadi 0, maka B-nya harus sama dengan 0. Dan substitusi X sama dengan 1 sehingga mendapatkan B1,T sama dengan sin T ditambah A ditambah 0. Karena B1,T-nya kita akan buat sama dengan 0, maka A-nya harus sama dengan minus sin T. Kemudian untuk membuat persamaan model gelombang B, kita juga perlu tahu nilai awal dan kecepatan awalnya dengan mensubstitusi langsung. Kita bisa dapatkan langsung Bx,0 sama dengan X dikali 1 min X, dan turunan parsial B terhadap Tx,0 sama dengan min X. Kemudian kita akan mencari Bx, T-nya dengan persamaan model gelombang yang sudah kita bentuk berikut, yaitu BTT sama dengan BXX untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 dan T lebih besar dari 0. B0,T sama dengan B1,T sama dengan 0 untuk T lebih besar dari 0, dan Bx,0 sama dengan X dikali 1 min X, dan turunan parsial B terhadap T X,0 sama dengan min X untuk 0 lebih kecil X lebih kecil dari 1. Sehingga menurut contoh 4,5 kita bisa dapatkan bahwa Bx, T-nya yaitu yaitu jumlahan dari N sama dengan 1 hingga tak hingga dari AN dikali sin NPCT per L ditambah BN cos NPCT per L dikali sin NPX per L dengan nilai C sama dengan 1 dan L sama dengan 1. Baik, karena sudah didapatkan nilai dari BXT ini, selanjutnya kita akan mencari nilai dari AN dan BN yang terdapat di dalam BXT. Dan kita harus ingat bahwa C sama dengan 1, L sama dengan 1, dan Bx 0 sama dengan X1 min X itu sama dengan Fx berdasarkan dari contoh 4,5, dan Btx,0 sama dengan min X itu adalah Gx. Baik, untuk nilai dari AN sendiri, rumusnya adalah 2 per NPC dikalikan dengan integral 0 hingga L Gx sin NPX per L dx. Dan tadi C sama dengan 1, L sama dengan 1, dan Gx sama dengan min X. Maka yang didapatkan nilai dari AN adalah min 2 per NP dikalikan dengan integral 0 hingga 1 X sin NPX dx. Lalu integral ini akan kita kerjakan dengan menggunakan integral parsial, di mana kita misalkan U sama dengan X, DU sama dengan DX, V sama dengan min 1 per NP cos NPX, dV sama dengan sin NPX dx. Oke, maka didapatkan yang dari integral ini adalah min X per NP cos NPX ditambah 1 per N kuadrat P kuadrat sin NPX. Lalu kita tinggal mensubstitusikan nilai dari ini ke rumus AN tadi. Maka kita dapatkan nilai dari AN adalah 2 per N kuadrat P kuadrat
dikalikan dengan min 1 pangkat N. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari Bn, di mana rumusnya adalah 2 per L dikali dengan integral 0 hingga L fx sin n px per L dx. Dan kita ingat tadi, L sama dengan 1, fx sama dengan x1 min x. Maka kita dapatkan nilai dari Bn sendiri adalah 2 dikalikan integral 0 hingga 1 x sin n px dikurangi x kuadrat sin n px dx. Lalu selanjutnya, kita menjadikan integral pengurangan ini kita pisah, di mana menjadi integral x sin n px dan integral x kuadrat sin n px dx. Maka kita kerjakan dulu yang pertama, yang ini dulu. Didapatkan integral x sin n px dx saya kerjakan dengan integral parsial dengan memisalkan u sama dengan x, du sama dengan dx, v sama dengan min 1 per np cos n px, dv sama dengan sin n px dx. Dan kita dapatkan nilai dari integralnya adalah min x per np cos n px ditambah 1 per n kuadrat p kuadrat sin n px. Dan kita kerjakan untuk integral yang kedua, yaitu integral x kuadrat sin n px dx, dan kita misalkan u sama dengan x kuadrat, du sama dengan 2x dx, v sama dengan min 1 per np cos n px, dv sama dengan sin nx dx. Dan didapatkan nilainya adalah min x kuadrat np cos n px ditambah 2 per np dikalikan integral x cos n px dx. Dan integral ini kita kerjakan kembali dengan integral parsial, di mana kita memisalkan u sama dengan x, du sama dengan dx, v sama dengan 1 per np sin n px, dv sama dengan cos n px. Dan kita dapatkan keseluruhan dari integral tadi adalah min x kuadrat per np cos n px ditambah 2x per n kuadrat p kuadrat dikalikan sin n px ditambah 2 per n pangkat 3 cos n px. Dan kita substitusikan semua ini, dan integral yang sebelumnya sudah kita kerjakan ke rumus dari Bn. Maka didapatkan hasil dari Bn adalah 4 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikalikan 1 ditambah min 1 pangkat n plus 1. Melalui perhitungan sebelumnya, kita akan mendapatkan nilai An dan Bn, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari Bxt, yaitu sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai infinite, dari An, yaitu 2 dikali min 1 pangkat n per n kuadrat pi kuadrat dikali sin npt, ditambah Bn, yaitu 4 dikali min 1 pangkat n plus 1, ditambah 1, dibagi n pangkat 3 pi pangkat 3, kali cos npt. Dan semuanya dikali dengan sin npx. Melalui persamaan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada persamaan bx, t sama dengan bx, t dikurangi x sin t. Karena tujuan kita adalah untuk mencari vxt, maka kita bisa mendapatkan vxt dengan memindahkan ruas x sin t ke sebelah kiri, maka akan didapatkan vxt sama dengan bxt ditambah x sin t, yaitu Bxt didapatkan dari persamaan atasnya, maka Bxt sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai infinite dari 2 dikali minus 1 pangkat n dibagi n kuadrat pi kuadrat dikali sin npt sin npx, di mana sin npx sudah dimasukkan ke dalam kurung, ditambah sigma n sama dengan 1 dari sampai infinite dari 4 dikali minus 1 pangkat n plus 1 tambah 1 dibagi n pangkat 3 pi pangkat 3 dikali cos npt sin npx dan ditambahkan dengan x sin t. Ini adalah nilai dari Vxt. Berikutnya, kita akan mencari nilai W, di mana W di sini adalah solusi dengan sumber, namun syarat batasnya homogen. Maka kita akan mempunyai sebuah persamaan baru, yaitu WTT sama dengan WXX ditambah Q, di mana Q ini adalah sumber yang dimaksud. Dengan syarat batasnya, karena homogen, maka semuanya bernilai 0. Di sini W0,T dan W1,T sama dengan 0, Wx,0 dan Wtx,0 juga bernilai 0.
Kita setelah itu bisa mendapatkan solusi equilibrium seperti salah satu contoh di buku. Misalnya minus U double aksen sama dengan Q, maka U double aksen adalah minus Q. Lalu kita integralkan sekali terhadap X, maka U aksen sama dengan minus QX ditambah suatu konstanta misalnya C1. Lalu kita integralkan sekali lagi terhadap X, maka U sama dengan minus Q per 2X kuadrat ditambah C1X. Di sini kita akan mencari nilai C1. Maka kita coba mensubstitusikan X sama dengan 1. Karena dari syarat batas sebelumnya kita mengetahui jika nilai X sama dengan 1 di W1, T ini, maka nilainya adalah 0. Substitusi nilai X sama dengan 1, maka sama dengan 0, dan minus Q per 2 dikali 1 adalah Q per 2, ditambah C1 dikali 1 adalah C1. Dengan demikian kita akan mendapatkan nilai konstantanya, yaitu C1-nya adalah Q per 2. Kita substitusikan nilai C1 ke dalam persamaan U yang sudah didapatkan, maka kita akan mendapatkan U adalah minus Q per 2X kuadrat ditambah Q per 2X. Yaitu jika kita ubah bentuknya menjadi lebih mudah adalah Q per 2X dikali 1 min X. Berikutnya, seperti untuk mencari nilai V, kita mengumpamakan suatu variabel baru, misalnya di sini adalah A, dengan persamaan baru yaitu AX, T sama dengan WX, T dikurangi UX. Kemudian, karena kita ingin mencari nilai W dengan mencari nilai A, maka kita membutuhkan batas-batas baru untuk AX, T. Misalnya di sini kita akan melakukan substitusi batas, misal untuk X sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan A0, T sama dengan W0, T dikurangi U0, di mana U adalah Q per 2 dikali X dikali 1 min X, maka U0 adalah Q per 2, 0 dikali 1 min 0. Dengan demikian, karena W0, T adalah 0, dan ini juga akan menghasilkan 0, maka kita mendapatkan A0, T sama dengan 0. Berikutnya untuk X sama dengan 1, kita akan mendapatkan A1, T sama dengan W1, T dikurangi U1, yaitu Q per 2 dikali 1 dikali 1 min 1. Karena W1, T adalah 0, dan 1 min 1 adalah 0, maka kita akan mendapatkan A1, T sama dengan 0. Berikutnya untuk T sama dengan 0, kita akan mendapatkan AX, 0 sama dengan WX, 0 dikurangi UX, di mana UX-nya tetap sama, yaitu Q per 2X dikali 1 min X, dan WX, 0 adalah 0, maka kita akan mendapatkan AX, 0 adalah minus QX, minus Q per 2X dikali 1 min X, atau jika kita ubah bentuknya supaya nanti bisa lebih mudah dihitungnya, adalah minus Q per 2X ditambah Q per 2X kuadrat. Kemudian untuk mencari A turunan T, kita turunkan semua persamaan ini terhadap T. Maka kita akan mendapatkan A diturunkan terhadap TX, 0 sama dengan W diturunkan terhadap TX, 0 dikurangi UX diturunkan terhadap T. Namun karena U itu hanya bergantung pada X dan tidak memiliki variabel T, maka saat diturunkan terhadap T akan bernilai 0. Kita juga mengetahui bahwa W diturunkan terhadap T itu adalah 0. Maka kita akan mendapatkan A diturunkan terhadap TX, 0 sama dengan 0. Dengan batas-batas baru yang sudah didapatkan ini, kita akan bisa mencari nilai AX, T, yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai WX, T. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari AX, T dengan persamaan model gelombang berikut. Di mana kita tahu bahwa nilai dari ATT sama dengan AXX, A0T sama dengan A1T sama dengan 0, AX0 sama dengan Q per 2X kuadrat min Q per 2X, dan ATX0 sama dengan 0. Nah, dari contoh 4.5, kita dapat mencari nilai AX, T dengan cara seperti berikut, yaitu sigma N sama dengan 1 hingga T hingga AN sin N pi CT per L ditambah BN cos N pi CT per L dikali dengan sin N pi X per L. Nah, dari contoh 45 ini kita tahu bahwa bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. ATT sama dengan C kuadrat AXX,
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini persamaannya seperti ini. Berarti kita tahu bahwa nilai dari C kuadrat itu adalah 1, sehingga diperoleh C sama dengan 1 dan L sama dengan 1. Kemudian perhatikan bahwa di sini ada koefisien AN dan BN. Nah, selanjutnya kita dapat mencari masing-masing nilai AN dan BN terlebih dahulu. Pertama, untuk AN itu sendiri, kita dapat mencarinya dengan cara 2 per N Pi CT dikalikan dengan integral 0 sampai L Gx sin NPX per L dx. Nah, di sini nilai Gx itu sendiri ialah ATX0, berarti Gx-nya adalah 0. Kemudian kita udah tahu nilai dari C sama L-nya, bisa kita langsung masukkan ke persamaan pada perhitungan ini menjadi 2 per N Pi kali 1 integral 0 sampai 1 dikali dengan 0 sin NPX dx, sehingga diperoleh nilai AN-nya adalah 0. Nah, selanjutnya kita sudah menemukan nilai dari AN. Kita akan mencari nilai dari BN. Di sini kita bisa lihat nilai dari BN itu sendiri dengan cara menghitung 2 per L integral 0 sampai L fx sin NPX per L dx. Nah, untuk nilai fx-nya itu sendiri kita bisa lihat dari yang diketahui sebelumnya, di mana untuk fx-nya itu merupakan AX, 0, berarti fx-nya itu Q per 2X kuadrat min Q per 2X. Selanjutnya dari sini bisa kita masukkan ke dalam perhitungan menjadi 2 per 1 dikali integral 0 sampai 1 Q per 2X kuadrat min Q per 2X sin NPX dx. Nah, di sini kita bisa lihat ada masing-masing Q per 2-nya, jadi bisa kita letakkan di bagian depan integral, sehingga menjadi 2 dikali Q per 2 integral 0 sampai 1 X kuadrat sin NPX dikurang X kali sin NPX dx. Berarti di sini selanjutnya bisa kita kalikan dengan min 1 sehingga menjadi min Q integral 0 1 X sin NPX min X kuadrat sin NPX dx. Nah, selanjutnya hasil dari integral ini dengan memasukkan batasnya 0 sampai 1 diperoleh sebagai berikut dan dapat disederhanakan menjadi min 2Q per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikali 1 ditambah min 1 pangkat N plus 1. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai dari AN dan BN, sehingga dapat kita masukkan ke persamaan dari AX, T tadi. Sehingga diperoleh untuk AX, T-nya ialah sigma N sama dengan 1 hingga T hingga di 0 sin NPT dikurang 2Q dikali 1 ditambah min 1 pangkat N plus 1 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikali dengan cos NPT kali sin NPX. Nah, kita tahu juga bahwa bentuk AX, T ini sama dengan WX, T dikurang UX. Sehingga nilai dari WX, T dapat kita peroleh dengan cara AX, T dijumlahkan dengan UX. Sehingga kita bisa tahu nilai dari WX, T ialah AX, T ditambah dengan UX. Nah, sebelumnya kita tahu juga nilai dari UX ini sudah diperoleh dari persamaan, dari perhitungan sebelumnya. Nah, selanjutnya berarti kita dapat peroleh solusinya menjadi UX, T sama dengan VX, T ditambah WX, T. Nah, kita juga udah mencari nilai VX, T sebelumnya, sehingga bisa kita masukkan lalu dijumlahkan dengan WX, T. Sehingga kita akan dapat memperoleh hasil akhirnya sebagai berikut, di mana UX, T sama dengan 4 min 2Q per Pi pangkat 3 dikali sigma N sama dengan 1 hingga T hingga min 1 pangkat N plus 1 per N pangkat 3 cos NPT sin NPX dijumlahkan dengan 2 per Pi kuadrat sigma N sama dengan 1 hingga T hingga min 1 pangkat N per N pangkat 2 sin NPT sin NPX ditambah X sin T ditambah Q per 2X dikalikan dengan 1 min X.
Nah, berikut sudah kita temukan solusi dari persamaan di soal kali ini. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan lainnya. Terima kasih banyak.